Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Hari ini kita masih melanjutkan kisah dari Yohanes tentang mujizat yang dilakukan Yesus setelah kebangkitan dan harapan Yesus untuk kita percaya kepadanya. Dalam perikop ini, sedikit tersirat bahwa memang orang banyak mencari Yesus karena hendak melihat hal-hal yang luar biasa itu. Mereka lapar dan haus, namun hanya pada sesuatu yang sifatnya sementara. Yesus peka akan situasi yang demikian. Ia sadar bahwa orang banyak yang mencarinya belum mengerti tentang siapa dirinya atau apa hendak disampaikannya. Yesus tahu apa yang menjadi pergulatan dan pemikiran orang banyak. Mereka kagum akan perbuatan-perbuatan Yesus. Namun, Yesus tidak mau hanyut dalam pola pikir mereka. Ia tidak dikendalikan oleh orang banyak, tetapi Yesuslah yang mengendalikan orang banyak. Ketika orang banyak menghendaki Yesus membuat suatu keajaiban yang lain, Yesus justru mengarahkan mereka pada pemikiran yang berbeda. Yesus mengajak orang banyak untuk mampu mengerti secara benar. Makanan jasmani memang penting, namun yang jauh lebih penting dari itu adalah makanan rohani yang tidak akan habis dimakan. Yesus meluruskan mereka supaya tidak mencari-carinya karena persoalan fisik belaka. Di sini kita melihat bahwa orang banyak yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang mau terbuka hatinya. Mereka mendengarkan masukan dari orang lain. Bukti mereka menanggapi masukan Yesus yaitu dengan mereka bertanya, "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan?" Pertanyaan itu menjadi tanda yang jelas bahwa seorang mau berkembang dan memperbaiki diri. Mereka tahu ada kebenaran yang lebih tinggi di luar pemikiran mereka dan senantiasa mencarinya. Ini membuktikan sebenarnya mereka tidak hanya lapar secara fisik, namun mereka membutuhkan makanan yang lebih mengenyangkan secara rohani. Membuat jiwa mereka menjadi tenang dan damai. Berhadapan dengan orang-orang yang demikian, Yesus mengarahkan pemikiran mereka kepada yang lebih benar. Yesus mengajak mereka untuk tidak berhenti pada sesuatu yang kelihatan, yang bisa dirasakan, yang bisa diraba dengan panca indera. Yesus mengarahkan orang banyak pada sumber kekal yang hadir di hadapan mereka, yakni Anak Manusia. Setiap orang yang menyantapnya tidak akan lapar lagi dan senantiasa ada janji keselamatan kekal. Mengarahkan orang lain pada pemikiran yang lebih benar dan lebih kudus adalah salah satu keutamaan Kristiani yang perlu menjadi bagian dari hidup kita. Jika kita hanya mengikuti arus yang seringkali hanya karena keinginan fisik, apa istimewanya kita sebagai seorang Kristiani? Santapan Ekaristi menjadikan kita istimewa, mempunyai janji keselamatan yang senantiasa kita pelihara dan kita jaga. Sebagai orang Katolik, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas santapan Ekaristi yang boleh kita nikmati setiap hari. Semoga kita tidak mudah puas dengan kita kenyang secara fisik. Namun kita memohon kepada Tuhan untuk mengajari kita agar tidak jemu menimba makanan rohani yang memberikan janji keselamatan kekal kepada kita. Di akhir Injil hari ini, Yesus meminta kita untuk percaya padanya yang merupakan utusan Allah. Yesus meminta kita untuk tidak sekedar mengikutinya begitu saja atau mengikuti
karena berharap melihat mujizat. Tetapi permintaan Yesus pasti. Yesus meminta kita untuk percaya kepadanya sebagai utusan Allah. Karena bersamanya kita tidak akan kelaparan dan kekurangan. Bersama Yesus kita selalu dicukupkan. Semoga. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati.